Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aldino Halim dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Akan mereview tugas individu kebijakan logistik sektor publik dengan judul Perkembangan dan Permasalahan Logistik Nasional. Pada pembahasan pertama, kita masuk ke dalam kondisi logistik nasional. Sektor logistik Indonesia saat ini masih belum bisa memberikan dukungan yang baik bagi pertumbuhan industri dan ekonomi. Berbagai kondisi di lapangan menunjukkan berbagai persoalan dalam operasionalisasi logistik yang berakibat berhambatnya aliran barang, seperti hambatan kemacetan akibat kerusakan jalan, antrian di pelabuhan dan jembatan penyeberangan, serta praktik pungutan liar dan lain-lain yang masih sering terjadi di Indonesia. Data dari Logistic Performance Index atau LPI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merilis pada 2007, Indonesia berada pada ranking ke-43 dari 139 negara dan terus merosot hingga di 2023 saat ini. Indonesia berada di ranking 61 di bawah negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Bisa dilihat data dari marketers.com, perbandingan biaya logistik persen terhadap PDB. Indonesia berada di urutan tertinggi dengan poin 26,8, jauh di atas Thailand, Cina, Korea, Jepang, Eropa, hingga Amerika Serikat. Data biaya logistik nasional. Salah satu permasalahan yang dihadapi dunia usaha adalah tingginya biaya logistik di Indonesia. Menurut Frost dan Sullivan, Indonesia memiliki biaya logistik termahal di Asia bahkan melebihi negara-negara di Eropa. Mahalnya biaya logistik terutama terjadi di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di beberapa daerah. Meskipun begitu, usaha pemerintah membangun infrastruktur selama 4 tahun terakhir cukup membantu mengurangi kesenjangan di daerah-daerah tersebut. Selanjutnya adalah infrastruktur logistik nasional. Salah satu penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia adalah kondisi infrastruktur transportasi dan distribusi masih belum memadai. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, pelabuhan hub yang terintegrasi masih terbatas dan terinterkoneksi antara infrastruktur pelabuhan, pergudangan, transportasi, dan wilayah internal atau wilayah satelit di antara kota besar masih perlu ditingkatkan. Seperti yang kita ketahui ya, pelabuhan di Indonesia yang saat ini menjadi acuan oleh pemerintah yang menjadi hub internasional itu baru 7. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, lalu ada Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Tanjuan Perak di Surabaya, Kijing di Pontianak, Bitung, dan Pelabuhan Makassar. Selanjutnya ada teknologi informasi dan sumber daya manusia. Permasalahan logistik nasional juga meliputi kurangnya teknologi dan jaringan yang handal untuk mendukung informasi dan komunikasi. Penggunaan sistem manual atau paper-based system dalam transaksi logistik masih umum. Permasalahan lainnya adalah minimnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Maka dari itu, lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang logistik perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, pada sektor kebijakan regulasi juga masih bersifat parsial dan sektoral. Penegakan hukum yang rendah dan kurangnya koordinasi lintas sektoral juga masih menjadi tantangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan sektor logistik nasional. Perkembangan sektor logistik nasional merupakan aspek penting dalam memastikan distribusi barang yang lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun kondisi logistik Indonesia masih menghadapi tantangan, terdapat upaya untuk meningkatkan performa logistik secara keseluruhan. Dikutip dari swad.co.id, revisi regulasi seperti Perpres nomor 26 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional atau Sislognas dan pembentukan lembaga permanen bidang logistik menjadi langkah penting yang perlu dipertimbangkan. Dikutip dari supplychainindonesia.com, Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI memprediksi pertumbuhan sektor logistik nasional berada di kisaran 7% sampai 8%.
Ini didasarkan pada evaluasi 8 aspek pandangan atau outlook, termasuk sifrik internasional hingga tatanan regulasi. Pada kuartal 1 2021, pergerakan logistik nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif sekitar 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah solusi permasalahan logistik nasional. Nah, solusi yang pertama itu ada penguatan infrastruktur ya. Pembangunan pelabuhan, pelabuhan jalan, dan jalur kereta api yang efisien akan mempercepat pergerakan barang. Yang kedua adalah kolaborasi dan koordinasi. Peran pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menyusun rencana strategis dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung efisiensi logistik. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi SDM. Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga ahli di bidang logistik akan memperkuat daya saing, fokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Saat ini, seperti yang kita ketahui ya, sudah banyak prodi-prodi yang kampus-kampus yang sudah menyediakan jurusan-jurusan logistik, salah satunya adalah manajemen logistik di Universitas Diponegoro. Solusi yang keempat adalah revisi regulasi. Penyederhanaan proses bisnis dan harmonisasi regulasi antar sektor akan mempengaruhi birokrasi dan mempercepat layanan logistik. Nomor 5 adalah peningkatan konektivitas. Meningkatkan konektivitas darat dan laut untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Solusi yang terakhir adalah peran dan contoh teknologi informasi komunikasi. Yang pertama adalah transportasi manajemen sistem atau TMS. Sistem ini membantu mengelola penggerakan barang, mengoptimalkan rute, dan memantau pengiriman secara real-time. Yang kedua adalah Fleet Management System atau FMS. FMS ini digunakan untuk mengelola armada kendaraan. Dengan FMS, perusahaan dapat melacak lokasi armada, memantau kondisi kendaraan, dan mengoptimalkan kebutuhan sumber daya. Yang ketiga adalah pelacakan kiriman atau tracking dan tracing. Penggunaan teknologi pelacakan memungkinkan pengiriman dan penerima untuk melacak status pengiriman secara online, seperti resi untuk bisa tahu nyampe mana barang kita itu. Dan yang nomor 4 adalah sistem manajemen gudang atau warehouse management system. WMS ini membantu mengelola persediaan, pengambilan barang, dan penyimpanan di gudang. Dengan WMS, proses logistik di gudang dapat ditingkatkan. Yang kelima itu ada platform kolaborasi. Aplikasi berbasis web atau cloud memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak dalam rantai pasok. Informasi dapat dibagikan dengan cepat, mempercepat proses logistik. Dan sampai kita pada kesimpulan. Kondisi logistik Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kinerja dan peringkat. Namun dengan adanya upaya perbaikan yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha, diharapkan performa logistik Indonesia dapat meningkat secara keseluruhan. Perbaikan ini akan berkontribusi pada daya saing Indonesia dalam menghadapi tantangan logistik nasional. Itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan dan permasalahan di bidang logistik. Semoga dapat membantu menambah wawasan Anda. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.